Hadir semua. Sebelumnya, apakah Anda tahu apa materi kita hari ini? Belum, Bu. Nah, minggu kemarin kita akan belajar tentang 3 kerajaan pada abad pertengahan. Hari ini kita belajar tentang kerajaan pada masa dinasti Fatimiyah. Yang pertama itu kita masuk kepada sejarah berdirinya dinasti Fatimiyah. Apakah Anda tahu kapan dinasti Fatimiyah ini berdiri? Tidak, Bu. Nah, jadi dinasti Fatimiyah ini sebelumnya merupakan bagian dari dinasti Abbasiyah, dan dia melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah dan mendirikan dinasti Fatimiyah ini. Dia berdiri pada tahun Ibu boleh izin, Bu? silakan. Nah, dinasti Fatimiyah ini berdiri pada tahun 909 Masehi. Dinasti Fatimiyah ini merupakan dinasti Syiah yang berkuasa dari tahun 909 Masehi sampai 1171 Masehi atas dasar legitimasi klaim keturunan Nabi Fatimah dan Ali bin Abi Thalib dari Ismail dan Ja'far Shadiq. Apakah Anda tahu di mana pusat dinasti Fatimiyah ini? Tidak, Bu. Nah, pusat dinasti Fatimiyah ini berada di Baghdad. Dan wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah ini meliputi Afrika Utara, Mesir dan Syria. Nah, sampai di sini Anda dah paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kemajuan daulah Fatimiyah. Nah, di dalam bidang ilmu pengetahuan, dinasti Fatimiyah di bidang kemajuan daulah Fatimiyah di bidang ilmu pengetahuan yaitu didirikannya itu di Universitas Al-Azhar. Yang merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Nah, dari segi ekonomi dan perdagangan, diwujudkan dengan adanya stabilisasi harga komoditas. Kala itu di Mesir itu menjadi pertukaran komoditas antara Asia dan juga Eropa. Selain produk pertanian, pendapatan pemerintah dihasilkan dari hasil penjualan dan bea cukai. Nah, selanjutnya di bidang politik, sistem atau pola pemerintahan Khalifah Fatimiyah
yang terdiri dari perwira tertinggi dan pengawal, yang kedua itu paduka, dan sida-sida atau pemimpin bagiannya masing-masing yang mempunyai seragam dan semacamnya hafiziyah. Selanjutnya di bidang sosial, nah di bidang sosial ini masyarakat pada dinas Fatimiyah ini dia itu hidup damai dan saling menghormati. Masyarakat itu memiliki tingkat solidaritas yang tinggi dalam masyarakat, di mana pada era dinas Fatimiyah ini terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama itu golongan Sunni dan Syiah. Orang-orang Buddha, dan lain-lain. Nah, dari kemajuan Daulah Fatimiyah ini apakah Anda sudah paham? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kemunduran Daulah Fatimiyah. Nah, semasa meninggalnya Al-Aziz dan diganti oleh Al-Hakim, setelah melakukan kerusakan seperti membunuh sejumlah menteri, merusak gereja di Madinah, akhirnya ia mati dibunuh atas konspirasi Sid al-Muqassam. Nah, yang pertama itu ada konflik dan juga disebabkan oleh faktor internal dan juga eksternalnya. Faktor internal yang pertama itu adanya kemunduran tatanan politik. Yang kedua, adanya pelemahan sistem imamah yang justru mengaburkan sistem pengangkatan khalifah. Tidak ada kriteria tertentu dalam suksesi kepemimpinan. Yang ketiga itu adanya ambisi. Berbagai suku untuk menjadi penguasa dinasti Fatimiyah. Nah, selanjutnya itu faktor eksternalnya. Di mana faktor eksternal pada masa pemerintahan Al-Mustahir, Khalifah ke-9, wilayah Fatimiyah itu tidak luput dari adanya serangan 20.000 tentara yang mendapatkan perlawanan dari Fatimiyah di bawah Panglima Abdal. Tetapi kontak senjata dengan sendiri tidak dapat dihindarkan. Nah, jadi faktor eksternal itu adalah kontak senjata yang tidak bisa dihindari. Sampai di sini apakah Anda paham? Paham, Bu. Ibu minta salah satu Anda untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Kepada Intan, silakan. Materi kita hari ini kan kerajaan Islam pada perkembangan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Nah, perkembangan Islam langsung saja kepada kemundurannya boleh, Bu? Boleh. Nah, kemundurannya itu yang pertama karena adanya konflik antara para pengusaha tersebut, Bu. Terus dilihat dari faktor internal.
internalnya, yaitu adanya kemunduran tatanan politik karena adanya konflik dari para khalifah-khalifahnya. Terus adanya kelemahan sistem imamah, yaitu dalam proses politik dan sebagainya. Selanjutnya adanya ambisi berbagai suku, karena penguasaannya itu sudah konflik, maka suku-sukunya pun, anggota-anggota sukunya pun memiliki ambisi-ambisi yang berbeda, tidak satu lagi. Dan ini ada di faktor eksternal, yaitu adanya penyerangan terhadap dinasti Fatimiyah, yang mana penyerangannya itu tidak dapat dihindarkan. KWK